Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. How are you everybody? Welcome back in my English class or basic English. In this video, we are going to learn about checking supply. So be focused. As I say that in this video, we are going to learn about checking supply, and the content of this video are about many and much, demonstrative one and ones, and also about comparison. So in this video, we are going to learn about many and much, demonstrative one and ones, and also about comparison. Be focused, please. Many and much is used for countable and uncountable noun. Is used for untuk kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Now, in this video, in this slide, we are going to discuss about many, only many. Many is used for countable noun. For example, how many brothers do you have? The answer is I have two brothers. The second example, how many books do you want? I want 3 books. Book and brothers is added by s because countable noun. Kata book dan kata brothers pada contoh di sini ditambahkan s karena menunjukkan bahwa book and brothers itu adalah kata benda yang bisa dihitung dan juga more than one, itu lebih dari satu. Sehingga di sini menggunakan many. How many brothers? How many books? Jadi sekali lagi, many digunakan untuk kata benda yang lebih dari untuk kata benda yang bisa dihitung dan menunjukkan jumlahnya lebih dari satu atau banyak. Dan kata benda yang bisa dihitung, maka jika lebih dari satu, di belakangnya ditambahkan s atau is. Seperti pada kata brothers dan books. Aslinya adalah brother karena banyak, maka ditambah s menjadi brothers. Book aslinya adalah book karena banyak, maka ditambah s. Maka ditambah s untuk menunjukkan bahwa books itu banyak atau plural. Book singular, and the plural is books. Brother is singular, and the plural is brothers. And much is used for uncountable noun. Much digunakan oleh kata benda yang tidak bisa dihitung. For example, how much money do you have? How much sugar do you need? Money and sugar is uncountable noun, tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung di sini maksudnya tidak bisa dihitung dengan satuan. 1, 2, 3, 4, sebuah, dua buah seperti itu. Tapi hitungannya uang berupa rupiah, sugar berupa kilogram. Maka dikategorikan tidak bisa dihitung. Karena money and sugar, because money and sugar is uncountable noun, karena money and sugar adalah tidak bisa dihitung, maka tidak perlu ditambahkan s atau es di belakangnya. Cukup tetap money. Jadi money menggunakan much digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. How much money, not how much monies. How much sugar, not how much sugars. Okay, one more. Much is used for uncountable noun. For example, how much money do you have? How much sugar do you need? Mari sekali lagi kita review. How much money do you have? How many brothers do you have?
Lihat perbedaannya. How much money? Money-nya, kata bendanya tidak ditambah S. Tapi how many brothers? Menggunakan many. Brother-nya ditambah S sehingga menjadi brothers. Kenapa? Karena money tidak bisa dihitung. Brother bisa dihitung. Money is uncountable noun and brother is countable noun. Countable noun menggunakan many and uncountable noun menggunakan much. Seperti pada contoh di video ini. How much money do you have? How many brothers do you have? And now, let's learn about demonstrative one and ones. Oni and honest. One is used to replace thing in singular. One digunakan untuk mengganti benda dalam bentuk single. For example, which dress do you want? I want the red one. In this example, you use one. Di contoh ini menggunakan one karena untuk menggantikan, mereplace, menggantikan dress. Jadi one refers to dress. Kenapa one? Karena dressnya cuma satu. Dressnya is singular, tunggal. So one is refers to dress. And now, let's learn about once. About honest. Once is used to replace thing in plural. Jadi once atau honest digunakan untuk menggantikan benda yang lebih dari satu, yang jamak, yang plural. For example, which dresses do you want? Dresses is more than one. Dresses ini lebih dari satu. Maka yang digunakan untuk menggantikannya adalah once. Seperti pada jawabannya, I want the cotton once. Not I want the cotton one. Tapi I want the cotton once. Once. Not one. So, once is refers to dresses. Sekali lagi, menggunakan once karena dresses lebih dari satu. Kalau hanya satu, maka menggunakan one. Tapi di video ini, dresses lebih dari satu, maka menggunakan once. Which dresses do you want? I want the cotton once. Ayo, mari kita review. Review kembali pelajaran tentang one and ones melalui contoh yang ada di video ini. Which dress do you want? I want the red one. Menggunakan red one, bukan red ones, karena dressnya cuma satu. Jadi one is refers to dress. Kita lihat contoh yang kedua. Which dresses do you want? Dresses-nya lebih dari satu. Dari mana kita tahu lebih dari satu? Karena ditambah is. Which dresses do you want? Maka jawabannya I want the cotton ones. I want the cotton ones. Bukan I want the cotton one. Tapi I want the cotton ones. So, ones is refers to dresses. Menggunakan ones karena dresses-nya lebih dari satu. Atau dress-nya is plural. In plural. Now, let's learn about comparison. The first comparison is positive degree. Positive degree digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sama atau selevel. For example, he is as smart as you. Dia sepintar kamu. Bukan membandingkan, tapi mengungkapkan sesuatu yang sama, yang selevel. Dia sepintar kamu. Dia secantik kamu. He is as beautiful as you. Dia setampan kamu. He is as
handsome as you. The formula is subject to be as, kemudian adjective, dan setelah adjective udah as lagi. Seperti contoh di sini, he is as smart as you. Dia sepintar kamu. And the second comparison is comparative degree. Comparative degree digunakan untuk membandingkan sesuatu yang lebih dari, ya. Sesuatu berarti yang lebih dari. Jadi jika membandingkan sesuatu pasti ada yang lebih bagus, lebih jelek, lebih dan lebih sebagainya. Rumusnya adalah subject to be adjective, kemudian adjektifnya ditambah er plus than. Nah, adjektif yang ditambah er ini yang adjektifnya hanya one syllable, hanya satu kata, satu suku kata, ya. Tapi beda suku kata dalam bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia berbeda. Contohnya, he is smarter. He is smart menjadi he is smarter than you. He is smarter than you. Smart ditambah er menjadi smarter. Kemudian than you. Yang artinya dia lebih pintar dari kamu. Dia lebih tinggi dari kamu. He is taller. He is taller than you. Tall tambah er menjadi taller than you. He is taller than you. Lagi, adjektifnya ditambah er sehingga menjadi he is smarter than you. Bagaimana jika adjektifnya lebih dari satu syllable? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Jika adjektifnya lebih dari satu syllable, maka sebelum adjektif ditambah more. Kalau tadi setelah adjektif ditambah er, maka yang ini sebelum adjektif ditambah more. Sehingga susunannya menjadi subject to be more adjective plus than. Seperti contoh pada kalimat ini. He is more beautiful than you. Dia lebih cantik daripada kamu. Atau contoh yang lain, yang lebih dari satu syllable, yaitu handsome. He is more handsome than you. Bukan he is handsomer atau he is beautifuler, tapi he is more beautiful than you. He is more handsome than you. Ya. And the last comparison is superlative degree. The last comparison is superlative degree. Superlative degree digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang paling, yang terbaik, tertinggi, dan sebagainya. The formula is subject to be the most plus adjective. For example, I'm the most handsome. Kemudian bentuk yang kedua yaitu subject to be the adjective plus es. For example, you are the biggest. Jadi setelah yang kedua setelah adjektif ditambah es. Kalau rumus yang pertama sebelum adjektif ditambah the most. Contoh, I'm the most handsome. Yang ditambah the most ini adalah yang lebih dari satu syllable. Kemudian yang ditambah ist adalah yang hanya satu syllable. Big menjadi biggest. Ya. Tall menjadi tallest. You are the tallest. Kamu yang paling tinggi. You are the biggest. Kamu yang paling besar. I'm the most handsome. Saya yang paling ganteng. I'm the most beautiful. Saya yang paling cantik. Mari kita review berdasarkan contoh-contoh yang ada di video ini. Yang pertama, she is as beautiful as me. She is as beautiful as me.
Ini adalah contoh untuk positive degree yang menyatakan selevel atau sama. She is as beautiful as me. Dia secantik saya. Jadi sebelum di antara kalimat adjektif, kalimat kata sifat ya, not kalimat. Di antara adjektif, kata sifat ada as yang mengapit. As beautiful as. She is beautiful. She is as beautiful as me. Itu untuk menyatakan selevel. Kemudian untuk menyatakan ini lebih dari, yaitu comparative degree, membandingkan. Kalau membandingkan pasti lebih dari ya. He is taller than you. Yang pertama, he is taller than you. Kata sifatnya ditambah er karena hanya satu syllable. He is taller than you. Dan tidak dilupakan than-nya, than you. Kemudian yang lebih dari satu syllable seperti handsome di contoh ini ditambahkan more sebelum handsome sehingga menjadi you are more handsome than me. Dan-nya jangan dilupakan. More and then, er and then itu untuk comparative degree, untuk menyatakan comparative degree untuk menyatakan bahwa lebih dari, membandingkan dua kata sifat, lebih dari ya. And yang terakhir, and the last example is for superlative degree. I'm the most handsome. I'm the most handsome. Saya yang paling ganteng. Saya yang paling tampan. The most, I'm the most handsome. The most ini digunakan jika kata sifatnya lebih dari satu syllable, seperti handsome ya, lebih dari satu syllable, maka di sini menggunakan the most. Tapi kalau kata sifatnya hanya satu syllable seperti big di dalam contoh ini, maka ditambah ist di belakang kata sifat sehingga menjadi you are the biggest. You are the biggest. Dan jangan lupa the setelah to be. You are the biggest. Kamu yang paling besar. Okay, that's all about mini and much, demonstrative one and ones, and also about comparison. And now it's your time to do the exercise. And for your exercise, click link in the description of this video. Thank you for your watching, and don't forget to subscribe this channel. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.